Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kelas senyum dengan saya Gunawan. Kali ini saya menerangkan dalam video ini penanganan bahan kimia yang aman. Penanganan bahan kimia yang aman ini memang ilmu yang sangat dasar, tapi penanganan bahan kimia yang aman ini sangat penting bagi kita yang bekerja di area produksi yang kesehariannya menggunakan bahan kimia untuk melakukan cleaning. Pasti kita menggunakan bahan kimia. Jadi untuk itu kita harus tahu apa bahayanya sehingga kita tahu bagaimana penanganan yang amannya. Jadi kita dalam bekerja pasti dalam kondisi aman karena kita paham. Jadi untuk itu kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Berikut simbol-simbol yang ada di chemical, teman-teman. Jadi untuk setiap chemical itu pasti ada simbolnya. Salah satu simbol ini pasti ada di chemical tersebut. Apakah dia mudah meledak, mudah terbakar, dan lain-lainnya. Jadi untuk itu saya akan menjelaskan setiap kode simbol-simbol ini apa maksudnya, sehingga kita tahu apa fungsinya, apa informasi apa yang ada di label di setiap chemical tersebut. Yang pertama, teman-teman, simbol dalam bahaya ini yaitu simbol mudah meledak. Jadi dengan gambar yang seperti ini adalah chemical yang mudah meledak. Jadi apakah dia karena pemanasan, karena terkena panas, karena pukulan, atau karena gesekan. Jadi bahan kimia ini harus dijaga jangan sampai ada benturan atau lain-lainnya yang bisa menyebabkan dia meledak. Lalu yang kedua, mudah teroksidasi. Jadi ini mudah menguap dan dia pun mudah terbakar. Jadi dengan logo ini, dengan simbol ini, dia mudah menguap dan mudah terbakar. Jadi kita harus jauhkan dari udara yang panas, dari percikan api, dan dia tempatnya harus tertutup juga, teman-teman. Jadi agar dia tidak menguap. Selanjutnya yang ketiga, yang ini kalau simbol yang ini menandakan bahan kimia ini mudah terbakar. Jadi sangat mudah dipahami bahwasanya seperti ini mudah terbakar, artinya kita harus menjauhkan dari sumber api atau ada percikan api di sekitar area tersebut. Di area tersebut jangan sampai ada percikan api atau sumber api yang lainnya. Yang keempat, beracun. Nah, ini dengan gambar tengkorak ini artinya bahan kimia ini beracun. Artinya bisa membuat orang mati apabila terkonsumsi dengan dosis tinggi. Jadi apakah dia masuk melalui mulut, melalui kulit. Jadi usahakan dalam penanganan chemical yang yang ada logo ini jangan sampai kita tertelan atau langsung megangnya terkena kulit kita. Jadi harus kita pastikan kita juga menggunakan masker khususnya masker chemical, sehingga kita tidak terhirup langsung dari chemical ini yang menguap. Uap dari chemical ini tidak kita hirup karena sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian apabila terhirup dalam dosis yang tinggi. Yang kelima, bahaya iritasi. Jadi apabila terkena chemical ini kulit kita bisa iritasi. Jadi untuk logo ini ada dua jenis, ada XN dan kode XI. Untuk XN menunjukkan adanya resiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernapasan dan melalui mulut dan melalui kontak kulit. Jadi untuk XN ini jangan sampai kita terhirup, masuk mulut dan kontak langsung ke kulit kita,
Sedangkan XI menunjukkan adanya resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan saluran selaput lendir. Jadi itu bahayanya dari bahan iritasi ini. Yang keenam, ini korosif. Korosif ini banyak digunakan untuk cleaning di area produksi seperti kaustik dan asid. Itu termasuk bahan kimia yang korosif. Apa itu korosif? Jadi korosif itu bisa merusak jaringan hidup. Jadi kulit kita atau daging kita itu bisa dirusaknya itu. Jadi sangat bahaya bila kontak langsung ke tubuh kita. Kalau kena mata bisa membuat kita buta. Jadi apa itu bahan korosif? Bahan korosif itu keasamannya sangat tinggi. Kalau basah sangat basah, kalau asam sangat asam. Jadi usahakan bahan korosif ini jangan sampai terkena langsung ke kulit kita atau bagian tubuh kita. Itu sangat menyebabkan iritasi terhadap tubuh kita. Korosif ke tubuh kita merusak tubuh kita. Yang ketujuh, ini bahan berbahaya bagi lingkungan. Jadi jelas apabila bahan kimia ini masuk ke tanah, udara, air, mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Jadi bisa merusak ekosistem, dia bisa membunuh semua ekosistem yang ada. Kalau di air ya semua ekosistem yang di air, baik yang kecil maupun besar, itu bisa dibunuhnya, sehingga sangat berbahaya bagi lingkungan. Jadi kalau di air, apapun yang hidup yang di air, apakah baik tanaman maupun hewan, itu bisa mati sehingga sangat merusak ekosistem. Bahan ini harus dijaga, jangan sampai dibuang langsung ke lingkungan, harus ada penanganan khususnya. Nah, ini saya akan menjelaskan lebih fokus ke korosif, karena korosif, bahan korosif ini seperti saya bilang tadi banyak digunakan di area produksi, baik dia untuk chemical ini untuk cleaning, kaustik ataupun asid. Jadi kaustik sangat bahasanya sangat tinggi, asid sangat tinggi juga asamnya. Jadi asam kuat dan basa kuat. Jadi asam kuat itu seperti asid, basa kuat itu seperti kaustik, ya. Jadi kalau kena ini bisa menyebabkan kebutaan, bisa menyebabkan kulit terbakar. Jadi usahakan jangan terhirup uapnya, jangan sampai kena langsung chemicalnya ke tubuh kita, baik itu sedikit ataupun banyak. Sedikit saja bisa langsung membuat terbakar kulit kita, apalagi banyak. Jadi usahakan kita bekerja dengan baik, jangan sampai kejadian yang tidak kita inginkan terjadi menimpa kita semua. Nah, ini teman-teman, penanganannya tentu harus menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri pertama ini ya sarung tangan karet. Sarung tangan ini khusus untuk chemical. Kita nggak boleh yang kaustik, asid tadi jangan sampai kena langsung ke tangan kita, karena kita dalam penanganannya pasti kita sedikit banyak ada terkena ke tangan. Kita usahakan jangan sampai kena. Kalaupun kena teman-teman, langsung dicuci, jangan dibiarkan lama-lama. Itu bisa merusak jaringan dalam jaringan tubuh kita. Jadi langsung dicuci, cepat-cepat dicuci, banyak-banyak sampai benar-benar bersih. Jadi penanganan pertama adalah benar-benar bersih, dicuci. Kalau kena mata langsung dicuci dulu. Langsung cuci, jangan dikucek-kucek, dicuci sampai lama, sampai bersih, benar-benar bersih, baru kita pergi ke pos emergensi untuk penanganan lebih lanjut. Jadi jangan kita
tergesa-gesa, panik, langsung lari-lari ke pos emergensi yang sangat jauh atau agak jauh. Sebenarnya penanganan pertamanya adalah harus dibersihkan dulu. Jadi seperti itu. Jadi jangan panik. Yang kedua, APD yang kedua apa ini? Kacamata dan pelindungan wajah. Karena mata ini sensitif, kena bisa buta karena dia rentan, sangat lemah. Apabila kena chemical ini yang sangat kuat, bisa buta kita. Kalau sangat sedikit mungkin hanya perih, tapi kalau sedikit aja bisa jadi buta kalau dosisnya tinggi. Jadi hati-hati, harus pakai kacamata ya, pakai kacamata seperti ini atau pakai pelindung muka seperti ini ya. Jadi lebih baik lagi dua-duanya. Jadi mata sangat terlindungi dengan kacamata ini, jelas-jelas terlindungi mata kita, tidak bisa masuk chemicalnya. Dengan pelindung wajah ini, ada kaca ini, tidak bisa kena ke wajah kita. Lebih baik dua-duanya digunakan. Selanjutnya teman-teman, ini masker respirator, ini khusus untuk chemical. Di chemical tadi ada uapnya, ini dengan masker respirator ini chemical itu tidak terasa lagi, sudah dinetralkan dengan masker ini. Jadi sangat berguna, jangan malas dalam menggunakannya teman-teman. Jadi jangan beranggapan wah enggak apa-apa dia menguapnya sedikit, jangan seperti itu. Sedikit bisa merusak paru-paru kita, lama-lama bisa membuat penyakit. Jadi jangan menyepelekan suatu pekerjaan, apalagi banyak. Kalau banyak mungkin langsung terasa sakitnya ya. Jadi sedikit ya dijaga, dari sekarang dijaga, jangan sampai ya sedikit pun jangan sampai masuk ke tubuh kita, seperti itu. Selanjutnya baju khusus chemical atau celemek chemical ya. Jadi ini celemek saja, khususnya celemek saja, sedangkan ini bajunya sangat lengkap sampai tutup kepala pun ada sehingga sangat penuh, seluruh tubuh kita dilindungi dengan baju ini. Jadi pakai baju ini ya, minimal kita pakai celemek. Tapi kalau yang paling baik adalah baju ini, penuh semuanya terpakai, menutupi tubuh kita sehingga lebih aman. Selanjutnya sepatu bot. Jadi untuk ya kita sudah pastilah kalau di area produksi pakai sepatu bot, tapi pastikan sepatu bot yang digunakan jangan sampai ada bocor kita ganti, karena takut ada tumpahan chemical kah nanti sehingga bisa masuk ke sepatu kita, kena ke kaki kita, nanti bisa merusak tubuh kita. Jadi ini lengkap. Jadi sebelum melakukan penanganan chemical, pakai baju seperti ini dulu, pakai maskernya, pakai sarung tangannya. Jadi sangat aman. Kita harus kerja aman, sehingga mata kita terlindungi, tubuh kita terlindungi, tangan kita terlindungi. Jadi pergi kerja dengan keadaan sehat, pulang kerja pun sehat. Jadi jangan malas untuk menggunakan APD yang sudah ada. Pakai dulu baru kita kerjakan. Jadi APD yang ada kita jaga untuk menjaga tubuh kita saat bekerja aman. Jadi itu saja teman-teman video ini, semoga bermanfaat, semoga kerja kita selamat, aman dan sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.